Pinjaman online ini memiliki 10 juta pengguna dan sudah mendapatkan rating 3+, 4,8 bintang, dan 1 juta ulasan. Dan limit tertingginya sampai 48 juta rupiah. Tenor pinjamannya mulai dari 90 hari sampai dengan 120 hari. Berarti sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, apakah pinjol ini rekomendasi ataukah tidak? Yuk simak selengkapnya pada video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi seputar pinjaman online ini. Dan tanpa berbasa-basi, langsung aja kita review pinjol ini. Apakah pinjol ini rekomendasi ataukah tidak? Aplikasi pinjol ini sudah di-download 10 juta kali download. Namun tidak menutup kemungkinan kalau pinjol ini isinya bobrok. Karena sekarang ini banyak sekali pinjol yang sudah OJK, namun kenyataannya tetap seperti pinjol ilegal, yaitu bunganya tinggi, kemudian potongan adminnya gede banget. Nah, makanya dari itu teman-teman wajib tonton sebelum pinjam di aplikasi ini. Walaupun di sini untuk ratingnya sudah mencapai 4,8 bintang ya teman-teman. Sebelumnya saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online, dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan di pinjaman online manapun. Oke, karena saya sudah install aplikasinya, jadi saya akan langsung buka aja aplikasinya. Oh iya, untuk nama pinjaman online ini namanya Singa Fintech, pinjaman daring. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Di awal membuka aplikasi, kemudian akan ada pemberitahuan pengumpulan data pengguna. Nah, biar lebih cepat langsung aja scroll ke paling bawah atau langsung aja klik setuju. Dan selanjutnya kita akan dibawa pada halaman beranda aplikasi Singa ini. Di sini tertera untuk limit tertingginya sampai 48 juta rupiah. Dan ini merupakan salah satu pancingan buat orang-orang agar bisa melakukan pendaftaran di aplikasi ini. Karena kenyataannya limit yang akan didapatkan tidak sebanyak itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik ajukan sekarang. Nah, selanjutnya silakan lakukan pendaftaran menggunakan nomor handphone ya teman-teman. Dan jangan lupa centang kedua kotak ini. Dan bila mana sudah, silakan klik selanjutnya. Dan untuk perizinan, silakan teman-teman izinkan semuanya ya teman-teman. Tenang saja, pinjol ini sudah OJK. Jadi pastinya data kita aman. Dan di sini pun ada peringatannya. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Setelah itu kita diminta untuk mengupload foto KTP. Silahkan klik ikon kamera yang berada di tengah. Dan kemudian kamera pun akan langsung terbuka. Jika ada perizinan langsung izinkan aja semuanya ya teman-teman. Dan silakan teman-teman posisikan untuk KTP teman-teman sesuai dengan frame yang sudah disediakan. Nah, bila mana sudah pas silakan ambil foto. Dan bila mana sudah silakan klik OK. Dan setelah itu silakan klik lanjut. Dan kemudian bila ada data yang kurang silakan teman-teman isi ya. Nah, bila mana sudah diisi silakan klik langkah berikutnya. Dan data berikutnya adalah data pekerjaan. Nah, silakan teman-teman isi sesuai dengan pekerjaan teman-teman saat ini. Dan apabila teman-teman belum bekerja, teman-teman bisa menggunakan dengan cara ini. Silakan cari untuk nama perusahaannya di Google ya teman-teman. Dan pastikan nama perusahaan tersebut dekat dengan tempat tinggal kita. Bila sudah, klik langkah berikutnya. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk mengisi data kontak. Pastikan untuk data kontak sudah terhubung dengan WhatsApp dan semuanya aktif. Nah, bila mana sudah terisi semua, silakan klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data bank. Silakan teman-teman isi mulai dari nomor rekening bank, kemudian nama pemilik rekening, nomor ponsel yang terdaftar di bank, kemudian nama bank tersebut. Pastikan nama pada rekening bank adalah nama kita sebagai pengaju pinjaman, karena bila berbeda besar kemungkinan akan ditolak. Dan apabila sudah diisi semua, silakan klik langkah berikutnya. Wow, mantap! Kita langsung diberikan limit sebesar Rp1.100.000 dengan tenor 60 hari untuk 4 periode. Selanjutnya di sini ada tujuannya,
yaitu tujuan pinjaman. Kita bisa pilih salah satu tujuan pinjaman yang ada di sini. Nah, di sini ada kesehatan, pembelian, renovasi rumah, dan banyak lainnya. Teman-teman bisa pilih salah satu sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini bebas ya teman-teman. Nah, semisal di sini saya pilih renovasi rumah. Dan setelah itu silakan klik lanjut. Dan kemudian teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah. Dan kemudian silakan ikuti perintahnya, seperti buka mulut dan tutup mulut Anda. Dan disinilah teman-teman bisa lihat apakah pinjol ini rekomendasi ataukah tidak. Di sini untuk total pengembaliannya yaitu Rp1.364.000 dengan tenor 60 hari yaitu sekitar 2 bulan tapi 4 periode. Artinya selama 2 bulan tersebut kita harus membayar sebanyak 4 kali. Dan untuk detail pembayarannya bisa teman-teman lihat sendiri di bagian bawah. Dan di sini tertera untuk pembayaran pertama sebesar Rp1.227.600. Wow, gila banget. Ini hampir 100% dari pinjaman kita. Pinjol ini benar-benar tidak rekomendasi. Dan bila teman-teman ingin meminjamnya, silahkan saja, tapi saya sudah mengingatkannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.